ku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan haleluya. Glory, haleluya. Yes. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, glory, haleluya. Yang di sebelah sini, yang di sebelah sana. Glory, haleluya. Nama siapa? Namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, malam hari ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya malam hari ini oleh karena tidak ada lilin, kita semua punya HP. Ada yang bawa HP, mungkin HP-nya bisa dipegang. Kemudian nanti waktu malam kudus, waktu pemasangan lilin, Bapak Ibu bisa nyalakan senternya yang ada HP saja. Kalau tidak ada, tidak usah, tidak apa-apa, diangkat HP-nya. Ya, masing-masing. Mungkin lampunya bisa dipadamkan. Ya, bisa. Lampunya bisa dimatikan apa tidak ya? Oh, tidak apa-apa. Oh, bisa ada lampunya. The stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's bride. Long lay the world and see the narrow finding till He will breathe on the soul. When Christ was born, oh night divine, oh night divine, oh holy night.
The stars are brightly shining. It is the night over dear Savior's spring. Lonely the world in sin and error pining, till His love breathed and the soul felt His word. A thrill of hope, the new and rejoices for yonder day, and new and glorious throne along your knees. Oh, hear the angel voices on night divine night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Ya, lampunya Bapak Ibu bisa dimatikan dan bisa dimatikan dan lampunya tolong dinyalakan. Lampunya bisa dinyalakan. Iya, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kita akan mendengarkan pujian dari Biatan Baru. Ya, kami persilakan. Ya, tepuk tangan dulu. Ini dari GSJA Biatan Baru. Ya, mana Bapak Gembalanya? Silakan turun Bapak Gembala. Oh, di atas ya. Oke. Ya, mimbarnya mungkin bisa digeser supaya anak-anaknya bisa kelihatan mukanya.
puji Tuhan, pujian yang luar biasa. Sekali tepuk tangan. Ya, terima kasih. Ya, anak-anak kecil hebat ya. Iya, puji Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam bagian firman Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Salam. Ya, puji Tuhan. Senang sekali bisa ada bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara-saudari, dan juga jemaat Tuhan di GSJA Pusat Kesembuhan Ilahi ya. Mujizat Karismatik. Pusat Mujizat Karismatik. Nah, saya berharap nama ini akan benar-benar Tuhan wujud nyatakan. Ya, tentu ini menjadi kerinduan gembala dan juga jemaat di tempat ini. Ya, saya mungkin harap dimaklumi kalau bahasa saya tidak seperti Pak Gembala atau mungkin Pak Pendeta Ignas karena latar belakangnya sama-sama orang Timur. Ya, nah saya juga orang Timur, tapi masanya di depannya ada Jawanya, jadi Jawa Timur. Jadi oleh karena Jawa Timur, tentu ada hal yang berbeda dalam penyampaian kata, tekanan kata berbeda, ya. Walaupun Pak Pendeta Vincent bisa berkata semangat, haleluya, saya pun juga semangat, haleluya. Ya, mungkin keluarnya itu biasa-biasa gitu ya, tapi di dalam sini sama-sama menggelora. Amin. Setiap kita semua ada di tempat ini, saya percaya bukan kebetulan, tetapi Tuhan ada di tempat ini membawa saudara, menggiring saudara di tempat ini untuk menikmati kebaikan Tuhan. Siapa yang percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini? Saudara yakin Tuhan ada di tempat ini? Percaya betul-betul? Ya, saudara, walaupun ini rumah mungkin masih bersifat pribadi, rumah Bapak keluarga Paulus, ya, dan mereka adalah jemaat yang dipercayakan Tuhan untuk bisa menjadi jemaat mula-mula di tempat ini. Amen. Dan saya percaya akan ada banyak lagi yang bisa berhimpun di tempat ini. Saya yakin hal itu pasti akan terjadi. Kenapa? Saya ingat ketika 22 tahun yang lalu, sekitar tahun 2000, bulan Januari tanggal 15, saya masuk ke Kabupaten Berau. Belum ada hamba-hamba Tuhan khususnya di kalangan GSJA. Saya dituntun oleh Tuhan untuk masuk di kota ini, di kota Kabupaten Berau atau di Tanjung Redep, untuk mencari jiwa, saudara ya. Berbeda dengan apa yang sudah terjadi pada umumnya. Biasanya ada jemaat banyak, lalu kemudian mulai ada datang pendeta melayani. Tapi kali ini saya ingat persis waktu saya dibawa ke Tanjung Redep, itu tidak ada satupun yang ikut dengan kami. Dengan kata lain, dari Balikpapan saya masuk ke Kabupaten Berau dalam kondisi nol. Katakan sama-sama nol. Ya, tangannya bisa begini. Ya, ini nol. Sudah, kalau yang pelajar pulang sekolah ditanya sama orang tua dapat nilai berapa? Nol. Senang atau enggak? Senang enggak? Enggak senang. Masalahnya begini, ketika kita masih nol, tetapi kemudian di sana kita andalkan Tuhan, ketemu dengan Tuhan, jadi berapa? Jadi 10 atau jadi 1000 atau jadi 1 juta dan lain sebagainya. Nah, itu hanya istilah saja, bukan bicara soal nominal uang berapa banyak Pak Pendeta punya, bukan. Nah, tetapi saya melihat akhirnya saudara, Tuhan memberkati pelayanan. Mulai terhimpun 1 orang, 2 orang. Waktu itu saya ditanya sama Ketua Badan Kerjasama Gereja-Gereja di Kabupaten Berau. Dalam hal ini Bapak Pendeta Martin Lewakabesi. Ya, saya masih ingat persis tahun 2000 itu
ditanya begini, Pendeta Sukisno, sudah ada berapa kakak yang digembalakan? Wah, saudara, ini tantangan luar biasa. Secara manusia malu gitu ya kan, untuk mengakui. Oleh karena apa? Belum ada jemaat sama sekali. Tapi kemudian akhirnya dengan iman saya katakan bahwa Tuhan yang menyediakannya. Waktu saya katakan Tuhan yang menyediakannya, dia masih penasaran. Iya, tapi berapa, Pak? Ya, waktu dia bilang berapa, Pak? Saya bilang pertama adalah istri saya. Yang kedua, nanti akan nyusul. Saya harus katakan apa adanya. Amin, saudara? Amin. Ya, waktu saya katakan apa adanya, jadilah apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Lalu akhirnya, puji Tuhan, kronologisnya tidak perlu saya sebutkan satu persatu, tetapi yang pasti tahun 2000 tahun berikutnya sekitar 3 tahun sekitar 30 orang sudah terkumpul di dalam pelayanan. Lalu kemudian selanjutnya lagi Tuhan kirim Pak Pendeta Justinus ya di Inaran, pelayanan perintisan di kampung Inaran ya sampai sekarang. Lalu kemudian tahun berikutnya lagi Tuhan kirim Pak Pendeta Ignatius ya, tepuk tangan, beliau ada di sana lagi. Puji Tuhan. Dan kemudian tahun berikutnya Tuhan kirim, sebenarnya di Tali Sayan ini sudah sekitar lebih dari 12 tahun barangkali ya, atau lebih barangkali, mungkin ada 15 tahun sudah ada. 15 tahun pelayanan, tetapi mengalami transisi. Dulu kita pernah kirim Bapak Pendeta Yakobus ya. Bapak Yakobus sekarang posisi pelayanan di Jelare, di Tengkapak, daerah Bulungan atau di wilayah Kaltara. Lalu kemudian akhirnya Pak Pendeta Ignas bisa membuka sendiri dan hingga sampai saat ini, puji Tuhan, kalau dikumpul-kumpul sekarang ini ada jemaat di tempatnya Pak Pendeta Ignas, ada jemaat di tempat kami, ada jemaat di Inaran, ada jemaat di Kampung Tasuk ya, kemarin baru selesai pembangunan gereja. Lalu kemudian ada jemaat di tempat ini. Nah, saya mau katakan saudara adalah bagian dari kurang lebih sekitar 70 juta jemaat gereja sidang jemaat Allah di seluruh dunia. Tepuk tangan untuk Tuhan ya. Saya yakin saudara diperhitungkan Tuhan di tempat ini. Kenapa? Saya istilahkan seperti uang 1 miliar tidak ada 100 rupiah, bukan 1 miliar. Yang setuju katakan amin. Amin. 70 juta, kalau tidak ada saudara, tidak genap 70 juta jemaat gereja sidang jemaat Allah. Amin. Nah, kita bukan berbangga karena kita masuk dalam perhimpunan jemaat yang beraliran Pentakosta ya, dan merupakan gereja terbesar di seluruh dunia ya, tetapi lebih daripada itu kita bersyukur sebab hidup kita hidup di dalam rancangan dan rencana Tuhan. Amin. Siapa yang mau masuk surga di sini? Ada nggak yang mau cepat masuk surga? Mau. Jangan. Kenapa? Saya sudah bilang tadi, kita bersyukur kita lepas dari corona. Amin. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk tidak mati gara-gara corona. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang dahsyat buat kita. Dan saya percaya di tempat ini saudara-saudara adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Nggak peduli rambut keriting, bukan persoalan untuk Tuhan. Amin. Amin. Kulit hitam bukan masalah. Saya pun juga kulitnya sawo mateng. Tahu sawo mateng? Sama, sebenarnya bersebelahan saja dengan yang hitam. Tapi menurut saya, mau hitam mau putih, semua Tuhan cinta. Amin. 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 Nah, mari kita akan bersama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Saya minta tolong Ibu Gembala, apakah ada kacamata? Ya, ini istri saya yang tercinta, satu-satunya di kolong langit, dan dia yang paling cantik buat saya. Saya nggak tahu, saudara melihat cantik nggak? Cantik. Tepuk tangan dulu buat dia.
Ya, puji Tuhan, saudara, istri saya setia melayani, menemani saya selama kurang lebih sekitar 22 tahun di Kabupaten Berau. Sampai hari ini, dan dia tetap setia menemani, ya. Nah, baik, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan satu tema dalam kesempatan ini. Mungkin temanya tidak mutlak seputar perayaan Natal atau tema yang berkaitan langsung dengan kelahiran Yesus, tetapi saya memberikan tema yaitu Yesus menemukan kembali yang terhilang. Sama-sama katakan, Yesus menemukan kembali yang terhilang. Nah, saya mengambil bagian dari kebenaran firman Tuhan ini bagi kita semua, yaitu di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-15 dan seterusnya. Saudara, yang menceritakan tentang perumpamaan yang dibuat oleh Tuhan Yesus kepada semua orang yang mendengar. Dan pertama-tama adalah murid-murid Yesus sendiri. Tetapi hal ini menjadi satu pelajaran yang berharga bagi setiap orang yang percaya. Saya percaya malam hari ini ada berkat melalui kebenaran firman Tuhan ini. Amin, saudara. Ya, saudara, kita akan lihat. Ibu Gembala, saya bisa minta tolong Alkitab yang satunya atau handphone satunya ya. Kebetulan handphone saya ini pakai aplikasi PowerPoint. Nah, cuman karena tidak ada fasilitas, maka kemudian kalau saya close, saya tutup, kemudian akhirnya harus nunggu lama browsing. Jadi harap dimaklumi. Nah, mari kita akan bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Lukas. Haleluya, puji Tuhan. Kitab Lukas pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-11 dan seterusnya, ya. Satu perikop di Alkitab saya itu sampai ayatnya yang ke-32, ya. Oke, mari kita akan memperhatikan bersama-sama. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari saudara yang tidak punya Alkitab, tapi kita punya telinga untuk mendengar. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Demikian. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa.
Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatinya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Puji Tuhan. Haleluya. Sejauh ini pembacaan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama belajar dari perumpamaan yang Yesus buat bagi pendengarnya. Dan saya percaya ayat ini khusus buat kita malam hari ini. Saudara-saudara, Yesus datang ke dalam dunia bukan lagi menjadi bayi. Yesus datang ke dalam dunia ini, dia sebagai Raja, sebagai Tuhan yang kekal. Amin. Jadi kalau setiap tahun kita memperingatinya, maka bagi kita orang dewasa, kita harus sadari bahwa Yesus bukan lagi bayi. Bagi anak-anak kita itu satu pembelajaran bahwa Yesus pernah menjadi bayi mungil di kandang domba, yaitu di Bethlehem. Amin, saudara? Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang Yahudi itu punya hukum warisan atau punya budaya di mana ketika mereka memiliki kekayaan, khususnya keluarga-keluarga yang punya kekayaan, mereka punya kebiasaan, mereka punya budaya, punya hukum mutlak, yaitu memberikan warisan-warisan sebagai satu peraturan atau ketetapan untuk anak-anak mereka, ya. Dan itu diketahui oleh Allah, itu diumumkan di hadapan Allah bahwa anak-anak mereka punya hak untuk mendapatkan warisan. Saya mau tanya, ada di antara kita yang dapat warisan dari orang tua? Ada? Ada? Banyak. Puji Tuhan. Satu ketika saya dengan mama saya, sekitar tahun 2006, kami pergi ke kampung halaman di Jawa Timur, tepatnya di
Kabupaten Malang, dan di tempat kelahiran saya namanya wilayah Kedung Banteng, ya. Lalu kemudian tempat itu saya ingat menjadi sejarah bagi kelahiran saya, ya. Satu kali ketika kami sedang berjalan-jalan di pekarangan, lalu kemudian adik dari mama saya itu kemudian mengatakan, ini tanah warisan yang diberikan kepada mamamu, ya. Tetapi masalahnya itu sudah dijual oleh kakak yang pertama. Jadi dengan kata lain warisan itu sudah tidak ada. Nah, saat itu saya bertanya, mana batas warisan yang diberikan ke mama saya, gitu ya. Ini kepada adik yang kedua, ya, adik mama saya yang kedua. Lalu kemudian dia tunjukkan batasnya itu, tanah itu mereng begini batasnya, ini jalan, tanahnya mereng ke sana, lalu dari sudut jalan ke sebelah sini itu hanya sekitar 10 meter. Sisanya mengerucut, jadi cuman segitiga. Saya dalam hati berkata begini, Kalimantan mau olah berapa hektar pun nggak ada masalah. Tinggal kita kuat ndak lututnya, kuat nggak tangannya. Betul ndak? Betul. Ya, saudara punya pekarangan banyak ditumbuhi rumput, kenapa? Kewalahan. Tapi sebenarnya Allah memberkati di tempat ini, amin. Saya tadi bilang kepada Bapak Kepala Kampung terpilih, tempat ini subur, Pak. Tempat ini diberkati Tuhan. Amin. Jadi kalau di sini ada orang lapar, berarti orang malas. Yang setuju katakan amin. Amin. Di sini tidak ada orang malas, amin. Amin. Ya, yang ada orang rajin. Sebab orang rajin diberkati Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, orang Yahudi punya kebiasaan yang sama, sehingga Tuhan Yesus menarik satu perumpamaan dan memberikan satu gambaran bahwa anak-anak itu punya hak waris. Nah, maka Yesus kemudian menceritakan bagaimana seorang bapa yang diberkati luar biasa, punya banyak berkat, punya bawahan, punya pembantu-pembantu di rumah, ya. Dengan kata lain, karena banyaknya berkat yang diterima, maka kemudian bapak ini cukup berada, ya. Lalu akhirnya karena mereka bapak ini punya 2 anak, maka akhirnya sebenarnya belum waktunya. Kenapa? Bapak ini belum meninggal. Biasanya orang dikasih warisan kalau bapaknya sudah mau mati, betul enggak? Kalau napasnya tinggal satu-satu, baru anak-anaknya dipanggil semuanya dan bilang, ini bagianmu di sudut sana, bagianmu di sudut sana, bagianmu di belakang kampung, ya, bagianmu di belakang kantor desa, di sana ada juga, ya, dikasih satu-satu. Nah, orang yang bijak nggak dijual, saudara. Nah, tapi kalau kita lihat di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, si bungsu kemudian akhirnya apa? Menjual seluruh harta warisan. Dan ketika si bungsu ini menjual seluruh harta warisannya, maka kemudian si bungsu ini tidak berpikir panjang, tapi kemudian dia pergi dari ayahnya. Dia pikir dia sudah punya segalanya. Waktu dia pergi, karena dia punya uang, kalau sekarang mungkin istilahnya seperti ini. Maaf, saya tidak pamer. Mungkin di handphone begini ada banyak ATM. Ada ATM BRI, ada ATM apa lagi? Ada ATM Mandiri. Kemudian ada ATM apa lagi? Wah, ini ada ATM Bank Kaltimtara. Wah, senang si bungsu ini. Sudah punya segalanya. Dia merasa dia punya. Dia merasa tidak perlu siapa-siapa lagi. Lalu kemudian dia pergi, meninggalkan dengan satu keyakinan. Aku bisa hidup sendiri. Aku bisa memenuhi kebutuhanku sendiri sekarang. Sebab apa? Aku punya. Saudara, dengan kebodohannya,
si bungsu ini akhirnya pergi meninggalkan ayahnya, merantau jauh-jauh. Ya, mungkin bapaknya bilang, "Nak, hati-hati di jalan. Jangan lupa ya, kalau kamu pergi kemana saja, jangan lupa sama Tuhan. Kalau kamu pergi merantau, tetap kamu harus beribadah kepada Tuhan." Tapi si bungsu ini kemudian di dalam hatinya, peduli amat. Apa urusannya dengan ibadah? Yang penting aku sekarang sudah punya uang. Aku sudah punya segalanya. Pergi saja. Pergi, saudara. Dia sudah booking tiket pesawat, ya pergi ke satu tempat. Lalu kemudian ketika dia pergi ke satu tempat, dia lihat tempat itu penuh dengan gemerlapan dunia. Sesuatu yang menakjubkan. Matanya sudah mulai terbuai dengan keadaan. Dan singkat ceritanya dia ngerasa dia punya uang. Siapa yang punya uang sih? Kasih ya. Si bungsu ini punya uang banyak. Kalau seandainya saudara waktu itu ada, pasti saudara dikasih. Dicipratin, orang Jawa bilang. Tapi karena ini perumpamaan, saudara nggak kena ciprat. Ya. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Hanya dalam waktu yang singkat, kemudian si bungsu ini sudah mulai kehabisan modal. Karena apa? Selama beberapa waktu, dia benar-benar menghabiskan semua harta warisan yang diberikan kepadanya. Bapaknya marah enggak? Marah enggak? Enggak marah. Semua dihabiskan. Pada waktu habis, berkat sudah mulai habis, baru dia mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Coba kalau waktu itu dia piara ikan, pasti jadi banyak. Betul? Kalau waktu itu dia piara babi, pasti beranak banyak. Betul? Tapi enggak. Si bungsu ini dia habiskan. Sama-sama katakan, habiskan. Ya. Untuk apa? Minum, mabuk, bajudi. Ya. Untuk apa lagi? Banyak hal yang dia lakukan yang sifatnya berfoya-foya. Saya melihat orang yang hidupnya suka foya-foya, suka hura-hura, nggak punya apa-apa. Siapa yang mau diberkati Tuhan di sini? Amin. Kita semua mau diberkati Tuhan. Tapi persoalannya untuk mengerti bahwa Tuhan itu memberkati, perlu hidup takut akan Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan. Saya tanya, kapan terakhir masuk gereja? Hari Minggu kemarin? Puji Tuhan. Kalau bisa tiap minggu ke gereja, amin. Ya, mau di sini, mau di Katolik, pastikan kita tiap minggu ke gereja. Ya, itu baru satu. Sekarang, ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita harus benar-benar kita beribadah. Kita tidak boleh hanya datang. Formalitas kita tidak boleh. Ya, barangkali sesekali si bungsu ini dia pergi ke gereja, tetapi dia tidak memaknai ibadah. Dia mungkin biasa-biasa saja. Dia ngerasa peduli amat. Dia nggak terlalu peduli dengan Tuhan. Dia ngerasa masih ada uang. Nanti ketika sudah mulai habis, dia mulai menyadari ATM-nya sudah mulai diblokir. Sudah tidak ada saldonya lagi. Coba dimasukkan 1 kali, masih aman. 2 kali, masih aman. 3 kali diblokir. Amin.
baru satu ATM. Lalu kemudian ada ATM, dia ngerasa, masih ada satunya. Dia lihat. Waktu dia cucukkan ke cucu, orang Malaysia bilang apa? Pergi ke rumah cucu di dinding. Ya, ke rumah ATM. Ya masukkan. Wah, dengan senangnya. Dia coba taruh pinnya. Pinnya lupa-lupa. Waktu di kucik-kucik, maaf, pin Anda salah katanya. Ya. Lalu kemudian akhirnya dia coba lagi, dia coba sampai berapa? 3 kali. Akhirnya di blokir, kasihan. Sudah 2 yang diblokir. Dia bilang, aku masih punya 2 lagi. Ya. Dia pergi ke ATM yang lain di bank yang berbeda. Dan dia tidak masalah. Dia coba dan singkat ceritanya sampai semua ATM terblokir. Sudah bisa bayangkan? Sudah nggak punya uang, mau minta sama siapa? Di situ baru dia sadar bahwa ternyata tidak mudah cari uang. Akhirnya apa? Dia mulai bekerja pada seorang majikan yang punya banyak babi. Dan akhirnya dia bekerja di situ. Belum waktunya makan dia sudah kelaparan. Karena apa? Mungkin sejak awal, sejak dia masuk kerja, belum makan. Dan singkat ceritanya apa saudara-saudara? Dia pengen makan, tapi nggak ada orang yang peduli. Teman-teman baru, nggak ada yang peduli. Tolong, ada yang punya bekal lebih? Ada yang punya bekal lebih di sini? Ada? Nggak ada. Saudara, sangat menyedihkan. Si bungsu ini kemudian akhirnya dia mulai tengok kanan, tengok kiri sebab perutnya mulai keroncongan. Tidak ada sesuatu yang diolah oleh ginjalnya. Ya, akhirnya ada bunyi di sana sini. Bunyi keroncong. Ada dangdut juga. Ada jazz. Ada pop juga di situ. Ada yang suka pop? Pop mie. Saudara, akhirnya apa? Sudah tidak bisa buat apa-apa. Dia tengok kanan, tengok kiri. Dia lihat itu ampas yang dimakan babi, segar sekali. Saudara, dia ambil perlahan-lahan dan dia makan. Waktu dia makan, pikirannya mulai terbuka. Bukankah bapakku punya banyak uang? Bukankah bapakku punya makanan yang berlimpah-limpah? Bukankah bapakku punya bawahan yang banyak, punya anak buah yang banyak, punya berkat yang berlimpah? Kenapa aku di sini menderita seperti ini? Dia mulai sadar bahwa perjalanan hidupnya salah. Saudara, lalu kemudian akhirnya dia menyadari dan dia pulang. Sebelum dia pulang, dia katakan begini, aku akan pulang kepada bapakku. Aku nggak apa-apa. Mungkin aku tidak dianggap. Tapi minimal aku jadi pegawai bapakku. Jadi pembantu, nggak apa-apa. Tapi yang pasti aku harus pulang. Dia mulai menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa. Saudara yang dikasih Tuhan. Lalu kemudian singkat ceritanya, si bungsu ini kemudian pulang. Dalam keadaan pakaian compang-camping. Sepatu pun juga mungkin sudah, maaf kata, mangap-mangap. Tahu mangap-mangap? Sudah mulai ada mulutnya, ya, karena dipakai terus tidak pernah ganti, mau ganti tidak punya uang. Dia pulang, dia pergi kepada bapaknya. Saudara tahu, bapak setiap hari dia menunggu di pintu gerbang. Setiap saat dia melihat, mana anakku, kapan dia pulang? Saya berharap anakku pulang. Saudara-saudara, akhirnya anak itu pulang dalam keadaan compang-camping. Dan kemudian bapak melihat dari jauh dan memastikan, itu anakku. Waktu dia memastikan anaknya pulang, bapak itu menyongsong anak terlebih dahulu. Lalu kemudian memeluknya. Dan dia katakan, "Nak, kamu sudah pulang, Nak?"
kamu sudah pulang. Maka kemudian hati Bapak begitu bersuka cita, begitu bergembira. Kenapa? Melihat anaknya sudah pulang. Anaknya mati, tetapi kemudian dia hidup kembali. Tepuk tangan untuk Tuhan. Waktu dia pulang dan bapaknya berkata, anakku hidup kembali. Tahu apa yang hidup? Apakah anak ini mati? Tidak. Anak ini sudah tidak mati. Tetapi kita perlu menyadari secara rohani, dia tidak punya koneksi dengan Tuhan. Dia tidak punya hubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika dia kembali lagi kepada bapaknya, Yesus memberikan gambaran bahwa anak ini sedang menantikan pemulihan. Anak ini sedang menantikan kesembuhan. Anak ini sedang menantikan lawatan dari bapaknya. Amin. Apa yang dilakukan oleh bapaknya? Bapaknya kemudian mengambil dan menyuruh hamba-hambanya, tolong lekas ambilkan jubah yang terbaik. Tolong lekas ambilkan cincin yang baru. Tolong lekas ambilkan sepatu yang baru. Sebab anakku sudah kembali. Saudara, saya percaya malam hari ini Tuhan punya kerinduan yang sama. Sebab dia Bapa yang baik. Amin. Kita mungkin punya bapak kandung tidak baik. Kita mungkin ditolak oleh keluarga. Kita mungkin tidak ada artinya di tengah-tengah keluarga. Kita mungkin merasa sudah tidak ada yang peduli dengan saya. Ketahuilah, Bapa di sorga peduli dengan kita. Saudara, saya tidak tahu sejauh mana perjalanan hidup saudara di kampung Sukamuria. Tapi saya berharap malam hari ini engkau kembali kepada Tuhan. Seperti anak bungsu, dia kembali kepada bapaknya. Dan pada waktu kembali, bapaknya mengadakan pesta. Kenapa dia mengadakan pesta? Karena hati bapak bersuka cita. Sebab anak yang terhilang itu telah kembali kepada bapaknya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkinkah kita adalah orang yang hidup dan berjalan atas pemikiran kita sendiri? Mungkinkah kita berjalan menurut kebenaran kita sendiri? Mungkinkah kita berjalan dan kita merasa, oh tidak ada yang salah sama saya? Mungkinkah kita sedang berjalan dan kita mengatakan, oh semua baik-baik saja? Saudara, corona menimbulkan kematian yang begitu luar biasa. Lebih daripada sekitar 700 sekian ribu ya meninggal di seluruh Indonesia. Apakah itu kebenaran atau tidak? Karena saya coba-coba cari browsing di Google untuk data terkini, saya nggak temukan langsung, saudara. Tapi kira-kira jumlah kematian begitu banyak. Keluarga saya ada yang meninggal juga. Waktu itu keponakan saya telepon, Kak, Mama sesak napas. Terus sesak napas kenapa? COVID atau bukan? Ya sebenarnya dinyatakan COVID. Loh, saya bilang dari mana? Rupanya ponakan saya ini dia bawa CPO, Balikpapan, Penajam Pasir Utara, Balikpapan, terus mondar-mandir. Dia orang tanpa gejala. Tapi waktu dia pulang, mamanya yang kena jantung koroner kena, saudara. Lalu saya bilang, cepat bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit, saudara. Akhirnya waktu di rumah sakit itu langsung dirawat secara khusus, diisolasi, tidak boleh ada orang yang menjenguk, ya. Dan saya hitung kurang lebih sekitar 17 hari ada di rumah sakit, meninggal. Beberapa waktu yang lalu, salah satu kepala kampung di Desa Merabu, ya, masih di Kabupaten Berau, juga meninggal karena COVID.
Saudara, kalau Tuhan mau kasih meninggal buat kita, nggak kurang cara. Amin. Tapi kenapa Tuhan kasih kesempatan buat kita sampai hari ini? Karena Tuhan sayang.